Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hikmatul Maula, NIM 2023 10 16 03 11 018. Saya dari kelas manajemen 4A. Ini saya akan menceritakan tentang ilmuwan muslim dalam bidang ilmu alam atau ilmu sosial yang hidup pada abad pertengahan Islam. Menceritakan tokoh ilmuwan, kehidupan, dan perannya dalam pengembangan ilmu. Tokoh ilmuwan yang saya pilih yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun biasa disebut juga bapak sosiologi dan sejarah modern. Pada masa keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-15, dunia Islam melahirkan banyak ilmuwan yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam ilmu sosial adalah Ibnu Khaldun. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi, pelopor historiografi modern, serta ahli ekonomi dan politik. Pemikirannya yang dituangkan dalam karyanya yang monumental, Muqaddimah, memberikan dasar bagi ilmu sejarah sosiologi dan ekonomi modern. Dalam kajiannya, Ibnu Khaldun tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga menganalisis pola perkembangan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan serta kejatuhan peradaban. Selanjutnya yaitu biografi Ibnu Khaldun, kehidupan awal-awal dan latar belakang keluarga. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 Masehi, 732 Hijriah di Tunis, Afrika Utara, yang sekarang disebut Tunisia. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Ia berasal dari keluarga Arab Hadrami yang terhormat, yang sebelumnya tinggal di Andalusia, Spanyol Muslim. Sebelumnya, akhirnya pindah ke Afrika Utara akibat konflik politik di kawasan tersebut. Sejak kecil Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan Islam yang kuat dari keluarganya, yang terdiri dari para cendekiawan dan pejabat. Ia belajar Al-Quran, hadis fikih, bahasa Arab, sastra, filsafat, dan ilmu hitung dari para ulama terkemuka di Tunisia. Pendidikan dan karir politik. Ibnu Khaldun hidup dalam masa yang penuh gejolak politik dengan banyak kerajaan Islam yang saling bersaing, seperti dinasti Hafsiyah di Tunisia, dinasti Marinid di Maroko, dan dinasti Nasrid di Granada, Spanyol. Sejak muda, ia terlibat dalam pemerintahan sebagai penasihat dan diplomat. Ia pernah bekerja di istana raja-raja muslim di Afrika Utara dan Andalusia, termasuk sebagai sekretaris kerajaan dan duta besar. Namun karena politik, ia sering berpindah dan bahkan pernah dipenjara karena intrik politik. Setelah bertahun-tahun bekerja dalam dunia politik, Ibnu Khaldun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan birokrasi dan fokus pada dunia intelektual. Ia menetap di Aljazair selama beberapa tahun, menyepi di sebuah benteng yang namanya Qal'at Bani Salama, dan mulai menulis karyanya yang paling terkenal di Muqaddimah. Tahun-tahun terakhir di Mesir, pada tahun 1382, Ibnu Khaldun pindah ke Kairo, Mesir, yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Di Mesir, ia mendapatkan posisi sebagai Qadhi, Hakim Agung, mazhab Maliki, dan menjadi profesor di Universitas Al-Azhar. Ia juga diangkat sebagai penasihat Sultan Barquq dan Sultan Faraj bin Barquq. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada 17 Maret 1406 Masehi, 808 Hijriah di Kairo pada usia 73 tahun dan dimakamkan di pemakaman Sufi di luar kota. Karya dan kontribusi Ibnu Khaldun. Muqaddimah, dasar ilmu sejarah dan sosiologi. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Muqaddimah, yang merupakan pengantar dari bukunya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar. Dalam buku ini, ia tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga menjelaskan mekanisme sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan suatu peradaban berkembang atau runtuh. Konsep-konsep utama dalam Muqaddimah, yang pertama yaitu siklus peradaban. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa setiap peradaban mengalami siklus kemunculan, kejayaan, dan kehancuran. Pada awalnya, peradaban muncul dari kelompok masyarakat yang memiliki solidaritas sosial, asabiyah yang kuat. Setelah mencapai puncak kejayaan, masyarakat mulai kehilangan semangat perjuangan, menjadi mewah, dan akhirnya mengalami kemunduran. Kemunduran ini membuka jalan bagi peradaban baru yang lebih kuat untuk menggantikan yang lama. Yang kedua yaitu asabiyah, solidaritas sosial. Konsep asabiyah menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi akan lebih kuat dan bertahan lama. Solidaritas ini sering ditemukan dalam komunitas suku atau kelompok kecil yang kemudian berkembang menjadi negara atau kerajaan besar. Namun, seiring waktu asabiyah akan melemah karena kemewahan dan ketergantungan pada pemerintah yang semakin birokratis. Yang ketiga yaitu ilmu sejarah dan rasional. Ibnu Khaldun adalah sejarawan pertama yang menekankan pendekatan kritis dalam menulis sejarah. Ia menolak catatan sejarah yang tidak masuk akal, seperti cerita-cerita legenda yang tidak memiliki bukti. Ia juga menekankan pentingnya analisis sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Yang keempat yaitu teori ekonomi. Ia mengembangkan teori ekonomi tentang dampak pajak yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kemunduran ekonomi karena mengurangi insentif bekerja. Ia juga membahas hukum permintaan dan penawaran, serta bagaimana tenaga kerja dan perdagangan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Yang kelima yaitu pemerintahan dan politik. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan adil untuk bisa bertahan lama. Ia juga menyoroti bagaimana korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial dapat menyebabkan kejatuhan suatu pemerintahan.
Selanjutnya yaitu kontribusi dalam ilmu sosial. Karena pemikirannya yang sangat maju, Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak sosiologi. Ia adalah ilmuwan pertama yang menganalisis masyarakat secara ilmiah, membahas hubungan sosial, perubahan budaya, serta interaksi antara ekonomi dan politik dalam membentuk masyarakat. Beberapa konsep sosiologi modern yang dikembangkan setelahnya seperti teori perubahan sosial oleh Karl Marx atau teori siklus peradaban oleh Arnold Toynbee memiliki kepemiripan dengan kepemikiran Ibnu Khaldun. Pengaruh dan warisan Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya berpengaruh dalam dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Beberapa tokoh seperti Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, menyebut Ibnu Khaldun sebagai sejarawan terbesar sepanjang masa. Yang kedua yaitu ada Emile Durkheim, pendiri sosial modern, menggunakan pendekatan yang mirip dengan Ibnu Khaldun dalam memahami masyarakat. Yang ketiga yaitu Karl Marx, ekonomi dan filsuf Jerman, memiliki teori siklus ekonomi dan perjuangan kelas yang mirip dengan konsep Asabiah Ibnu Khaldun. Bahkan pada abad ke-20, pemikiran Barat semakin banyak mempelajari Muqaddimah untuk memahami konsep pembangunan dan peradaban. Kesimpulan dari cerita ini, Ibnu Khaldun adalah salah satu ilmuwan muslim terbesar dalam sejarah yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu sosial, sejarah, ekonomi, dan politik. Melalui Muqaddimah, ia memberikan fondasi ilmiah untuk memahami perkembangan masyarakat dan siklus peradaban. Pemikirannya masih relevan hingga saat ini, baik dalam kajian sejarah, politik, maupun ekonomi. Ibnu Khaldun membuktikan bahwa ilmuwan muslim abad pertengahan mampu menghasilkan teori yang melampaui zamannya dan pemikirannya terus dikaji oleh ilmuwan di berbagai belahan dunia.